Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 050281164 dari UPBJJ UT Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum pertama dari mata kuliah basis data. Nah, di sini untuk tugas 1 kita telah diberikan contoh kasus bahwa pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, dari contoh kasus yang telah diberikan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam kasus ini terdapat 3 entitas, yaitu entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, dan entitas dosen. Nah, dari materi yang telah kita baca, kita dapat mengibaratkan bahwa seorang mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah yang dimana hal tersebut bisa disebut dengan money to money, sedangkan hubungan antara mata kuliah dan dosen, jika kita lihat dari sisi mata kuliah, bisa disebut dengan money to worm. Sedangkan jika kita lihat dari sisi dosen ke mata kuliah, itu bisa disebut dengan worm to money, di mana satu dosen bisa memiliki banyak mata kuliah. Nah, dari kasus tersebut, di sini kita disuruh untuk membuat entity relationship diagram. Nah, dari kasus tersebut, di sini kita disuruh untuk membuat entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan praktikum dari mata kuliah basis data. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dari contoh kasus yang telah diberikan, di sini kita mempunyai 3 entitas, yaitu entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, dan entitas dosen. Nah, setelah kita membuat 3 entitas tersebut, kita bisa menambahkan atribut-atribut dari entitas tersebut. Yang pertama, untuk entitas mahasiswa, di sini kita memiliki atribut yang berisi ID mahasiswa, NIM, dan nama lengkap. Seperti ini. Lalu kita tambahkan line atau garis untuk menunjukkan bahwa atribut tersebut milik entitas mahasiswa.
Nah, selanjutnya untuk mata kuliah kita tambah atributnya. Di sini untuk entitas mata kuliah kita memiliki atribut yang berisi ID mata kuliah, lalu nama mata kuliah, dan kode mata kuliah. Nah, kita tambahkan garis untuk menunjukkan bahwa atribut ini milik dari entiti mata kuliah. Seperti ini. Lalu untuk entiti dosen, di sini juga kita tambah atribut yang akan kita isi dengan ID dosen, lalu nama lengkap dan nomor induk dosen. Kita tambah garis dulu. Lalu, setelah ketiga entitas tersebut memiliki masing-masing atribut, maka selanjutnya kita harus membuat relasi. Kita mulai dari dosen dan mata kuliah. Di sini mata kuliah dan dosen memiliki relasi yang akan kita isi dengan mengajar. Karena dosen dan mata kuliah memiliki relasi yang berarti one to many, yaitu di mana satu dosen bisa memiliki banyak mata kuliah. Lalu selanjutnya kita buat relasi dari mata kuliah dan mahasiswa. Untuk bisa melakukan relasi, satu mahasiswa
bisa memiliki banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa, maka solusinya adalah kita harus membuat entitas baru sebagai jembatan untuk membentuk suatu relasi. Nah, di sini kita akan membentuk entitas baru yang kemudian kita beri nama registrasi mata kuliah. Nah, untuk atributnya di sini kita akan menggunakan ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Untuk atributnya kita akan memiliki ID mata kuliah, lalu ID mahasiswa, dan juga ID registrasi. Nah, kita tambah garis dulu untuk menunjukkan bahwa ketiga atribut ini milik dari entitas registrasi mata kuliah. Nah, setelah kita menambahkan entitas registrasi dan membuat atribut dari entitas registrasi, sekarang kita bisa menambahkan relasi yang berisi meregistrasi dan diregistrasi. Nah, seperti ini.
ini relasi antara mahasiswa dengan registrasi mata kuliah berisi meregistrasi, dan relasi antara mata kuliah dan registrasi mata kuliah diisi dengan diregistrasi. Kurang lebih seperti ini entitas relationship diagram yang dapat kita buat dari contoh kasus tersebut. Sekian tugas praktik yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.